Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK di halaman 110 sampai dengan 116. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema di kelas 4, pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Seperti ini ya, misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 5, berarti klik yang ini, putar semua. Nah, lalu nanti di sebelah kanan akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan ya, adik-adik tinggal cari aja mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ini ada Dayu katanya setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Nah, kita cari tahu dulu ya. Nah, sebelum belajar tentang sikap kepemimpinan, kita akan belajar olahraga dulu. Nah, kita sudah belajar tentang memar, luka, dan lepuh. Ya, kamu juga sudah paham cara mengobatinya. Sekarang kita akan mempraktikkan lagi menangani ketiga jenis cedera tadi. Ya, nah langkah mana yang sudah kamu lakukan dengan baik? Nah, kita menjawab pertanyaan ini. Kalau yang ini jawabannya disesuaikan dengan adik-adik ya. Misalnya yang sudah dapat adik-adik lakukan, misalnya mengobati apa ini, memar ya, ini memar dan luka. Memar dan luka. Lalu langkah mana yang belum dapat kamu lakukan? Ini juga disesuaikan. Misalnya dalam mengobati lepuh masih belum terlalu bisa ya gitu. Kemudian tuliskan rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu untuk mengobati memar, cedera luka, dan lepuh. Yang pasti rencananya adalah dalam meningkatkan keterampilan adalah dengan memperbanyak praktek mengobati ya. Nah, kemudian masih ingat nggak adik-adik dengan perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan masa penjajahan? Lalu bagaimana sikap kepahlawanannya? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitar? Nah, kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan seperti ini ya. Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, misalnya yang pertama ketika masa Hindu, ya masa Buddha di 1850 Masehi, lalu masa Islam dan masa penjajahan. Nah, di bawahnya adalah uraiannya, yaitu tokohnya adalah Raja Purnawarman yang masa Hindu. Sikap kepahlawanannya dia mencintai rakyatnya, berani melawan perompak. Lalu yang masa Buddha 1850 ada Balaputra Dewa. Sikap kepahlawanannya adalah membangun armada yang kuat, membangun ekonomi Sriwijaya. Lalu di masa Islam di tahun 1653 ada Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanannya adalah berani dan gigih melawan Belanda dan arif bijaksana. Lalu Insinyur Soekarno, sikap di masa penjajahan ya. Di sini sikap kepahlawannya mengutamakan musyawarah untuk mufakat, berani dan rela berkorban demi negara. Apa yang kamu temukan tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Yaitu tujuan yang akan dicapai dari sikap kepahlawanan tersebut yang berbeda-beda dari masa ke masa ya, sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun semua tujuannya baik. Ya karena dari masa ke masa beda-beda. Kayak contoh di sini ketika masa melawan penjajah itu tujuannya beda. Ya, ketika di masa Hindu juga tujuannya beda. Ya. Kemudian apakah ada persamaan dan perbedaannya? Nah, persamaannya ada sama-sama mempunyai tujuan akhir yang baik. Perbedaannya adalah dengan kepentingan yang berbeda-beda terhadap yang diperjuangkan. Nah, lalu kita isi tabel yang aku ketahui tentang kepahlawanan dari penjaga pintu lintasan kereta api. Nah, ini juga seorang pahlawan ya adik-adik ya sebetulnya. Kenapa? Karena dia menjaga kita agar aman. Kalau misalnya ada yang mau lewat, dia nggak ngebolehin kita buat lewat. Ya, jadi dia adalah orang yang bertugas di perlintasan kereta api. Yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanannya adalah ya apa sikap kepahlawanannya dari penjaga pintu kereta api. Ya, diskusikan tabel adik-adik.
Ya, lalu kemudian berikutnya untuk menambah pengetahuan tentang kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api bisa baca teks berikut. Judulnya Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Nah, ini bisa adik-adik baca dahulu ya. Di pause dulu boleh atau dibaca di buku adik-adik. Nah, lalu kita jawab rasa ingin tahu kita tadi di kolom sebelah tabel ya. Nah, yang pertama Karina tuliskan di sebelah kanan. Tadi Gimin adalah seorang penjaga pintu kereta api ya. Sebagai penjaga rel kereta api, ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Kalau tidak ada Pak Gimin dan teman-teman, tentunya keadaan lalu lintas akan menjadi kacau dan mungkin sering terjadi kecelakaan. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan oleh Pak Gimin adalah bekerja keras dan pantang menyerah, dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahliannya. Lalu beliau bekerja demi keselamatan orang lain ya, yaitu pengguna jalan yang melintasi rel kereta api. Ya, beliau tetap sabar walaupun umpatan, hujan, terik matahari tidak pernah diperdulikan. Keselamatan pengguna jalan adalah yang terpenting bagi Pak Gimin. Nah, kemudian berikutnya kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini ya, Karina lewati dulu. Nah, ini setelah melakukan percobaan, nanti adik-adik percobaannya ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru. Ya, lalu yang pertama, apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Nah, yang pertama, periskop merupakan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas objek yang ditangkap oleh suatu cermin kemudian dipantulkan menuju mata pengamat. Yang nomor dua, bagaimana bayangan yang dihasilkan periskop? Yaitu pertama, ukurannya besar dan tinggi, bayangannya sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama ya dengan jarak benda ke cermin. Lalu kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kiri akan jadi tangan kanan di bayangan kita. Lalu bayangannya tegak seperti benda aslinya. Bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Lalu kesimpulannya apa tentang percobaan ini? Ya, prinsip kerja periskop adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat. Lalu pemantulan tersebut diteruskan ke pengamat. Lalu nomor 4, di manakah prinsip kerja periskop ini kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini biasanya ada di kapal selam dan tank tentara. Nah, untuk laporan percobaannya ini bisa dituliskan di sebelah kanan ya adik-adik ya. Seperti ini ya. Nama percobaannya, laporan kegiatan percobaan, lalu tujuannya membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alatnya ini, langkahnya ini, dan kesimpulannya di sini. Ya. Oke, kalau sudah menulis kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita membahas soal-soal saja. Wah, sudah selesai ya adik-adik ternyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.